Perang Amerika Serikat melawan Iran kini mulai menjadi beban besar bukan hanya bagi Pentagon, tetapi juga bagi warga Amerika sendiri. Pentagon untuk pertama kalinya mengungkap operasi militer tersebut telah menelan anggaran sekitar 25 miliar dolar AS atau setara 400 triliun rupiah. Di tengah meningkatnya kritik dari Kongres terhadap arah dan tujuan perang. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pun dicecar soal strategi jangka panjang, sementara dampak konflik mulai terasa langsung oleh warga, terutama lewat lonjakan harga bahan bakar dan biaya hidup. Harga bensin yang menembus level tertinggi dalam 2 tahun bahkan menjadi isu politik baru menjelang pemilihan, dengan banyak warga menyalahkan pemerintahan Donald Trump atas situasi tersebut. Lantas, sejauh mana perang Iran mulai menjadi beban politik dan ekonomi bagi Amerika Serikat? Simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di One News Teropong. Departemen Perang Amerika Serikat untuk pertama kalinya merilis estimasi resmi biaya perang di Iran yang mencapai sekitar 25 miliar dolar AS atau setara 400 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran disebut terserap untuk kebutuhan amunisi, pengerahan pasukan, serta operasional militer sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Pentagon belum merinci apakah angka tersebut juga mencakup pemulihan infrastruktur militer di Timur Tengah. Di tengah besarnya biaya perang, kritik dari Kongres pun semakin kuat terhadap Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth dan pemerintahan Donald Trump soal transparansi anggaran. Sementara di lapangan, konflik ini juga telah menewaskan sedikitnya 13 tentara Amerika Serikat. Dampaknya turut dirasakan warga melalui kenaikan harga bensin dan biaya hidup yang membuat dukungan publik terhadap perang terus menurun. Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk pertama kalinya merilis estimasi resmi biaya operasi militer di Iran yang mencapai sekitar 25 miliar US dollar atau setara 400 triliun rupiah. Angka ini disampaikan oleh pejabat senior pada Rabu 29 April, menandai besarnya beban fiskal yang harus ditanggung sejak konflik dimulai akhir Februari lalu. Nilai tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi politik di Washington DC menjelang pemilihan paruh waktu. Partai Demokrat mulai memanfaatkan isu lonjakan anggaran perang untuk menekan Partai Republik di DPR. Dalam dengar pendapat di Komite Angkatan Bersenjata, Julius Hurst menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan amunisi. Meski belum merinci apakah termasuk biaya pemulihan infrastruktur militer di Timur Tengah. Respon kritis disampaikan Adam Smith yang menilai keterbukaan Pentagon sebagai langkah yang sudah lama dinantikan. Ia mengisyaratkan bahwa selama ini pihak legislatif kekurangan akses terhadap transparansi penggunaan anggaran perang. Sehingga data terbaru ini menjadi pijakan penting dalam pengawasan. Di lapangan, operasi militer tersebut tidak hanya menguras anggaran tetapi juga menelan korban jiwa. Sedikitnya 13 tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sementara Pentagon masih menempatkan puluhan ribu personel tambahan. Termasuk pengerahan 3 kapal induk secara bersamaan.
dampak konflik juga merambat ke sektor energi, memicu kenaikan harga bensin dan pupuk akibat terganggunya distribusi minyak dan gas. Tekanan ekonomi ini berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap Donald Trump. Survei Reuters dan Ipsos menunjukkan dukungan terhadap konflik turun menjadi 34%. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, Gedung Putih kini menghadapi tekanan domestik yang semakin besar seiring melonjaknya biaya hidup dan anggaran militer. Di tengah membengkaknya biaya perang, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth juga mendapat tekanan keras saat menjalani dengar pendapat di Kongres. Ia dicercar soal tujuan jangka panjang, strategi perang, hingga kejelasan arah konflik sejak serangan ke Teheran dimulai pada akhir Februari lalu. Dalam forum itu, Pentagon kembali menegaskan biaya perang telah mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Hegseth sempat tersulut emosi saat anggota parlemen menyinggung bahwa seluruh biaya tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh pembayar pajak Amerika. Ia menegaskan pengeluaran itu sebanding dengan upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Perdebatan semakin panas ketika anggota Kongres menyebut perang ini berpotensi menjadi bencana politik bagi pemerintahan Donald Trump, terutama jika konflik terus berlarut dan Iran tetap menjadi ancaman. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mendapat tekanan keras saat menjalani sesi dengar pendapat di Kongres terkait perang Iran. Dalam sesi panjang bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane, Hegseth dicecar soal tujuan jangka panjang hingga arah strategi perang tersebut. Para anggota parlemen juga mempertanyakan kejelasan timeline konflik yang dimulai sejak serangan ke Teheran pada 28 Februari lalu. Dalam forum itu, Pentagon untuk pertama kalinya mengungkap besarnya biaya perang melawan Iran. Penjabat pengawas keuangan Pentagon, Chuck Hurley, menyebut angkanya telah mencapai sekitar 25 miliar US dollar. Biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk amunisi, pengerahan aset militer ke Timur Tengah, serta penggantian peralatan yang rusak atau hilang. Namun Hegseth tidak merinci apakah angka itu termasuk kerusakan pangkalan militer atau pengisian ulang stok senjata. Ia juga sempat tersulut emosi ketika disulut bahwa biaya perang akan ditanggung oleh pembayar pajak Amerika Serikat.
Hegseth menegaskan bahwa nilai tersebut sebanding dengan upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Perdebatan semakin panas saat anggota Demokrat Adam Smith menyoroti pernyataan Hegseth yang dinilai bertentangan soal program nuklir Iran. Smith mempertanyakan klaim bahwa program nuklir Iran telah dihancurkan, namun tetap disebut sebagai ancaman nyata. Menanggapi hal itu, Hegseth menyebut fasilitas nuklir memang telah dihantam, tetapi ambisi Iran masih berlanjut. Ketegangan juga muncul ketika anggota Kongres John Garamendi menyebut perang tersebut sebagai rawa dan bencana politik. Hegseth terus menolak keras istilah itu dan menilai kritik tersebut justru menguntungkan pihak lawan. Ia bahkan menyebut pernyataan pesimistis dari politisi sebagai tantangan tersendiri bagi pemerintah Amerika Serikat. Di akhir sesi, Hegseth menegaskan pemerintahan Donald Trump telah mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk risiko Iran menutup Selat Hormuz. Dampak perang Iran kini semakin dirasakan langsung oleh warga Amerika, terutama lewat lonjakan harga bahan bakar. Di California, harga bensin menembus $6 Amerika Serikat per galon atau menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir, seiring terganggunya pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi ini menjadikan harga BBM sebagai isu politik besar menjelang pemilihan. Sejumlah kandidat mulai memperdebatkan penghapusan pajak bensin negara bagian, sementara secara nasional, banyak warga menilai pemerintahan Donald Trump ikut bertanggung jawab atas kenaikan harga tersebut. Trump sendiri menyebut harga bensin akan turun drastis jika perang Iran berakhir, namun tingginya biaya hidup kini terus menambah tekanan politik bagi Gedung Putih. Para pengendara yang memperingati 100 tahun Jalan Raya Amerika Serikat 66 membayar $6 per galon untuk bensin di California pada hari Kamis 30 April. Harga tertinggi dalam 2 tahun dan menjadi titik panas politik menjelang pemilihan umum. Perang Iran telah menyebabkan gangguan terburuk terhadap pasokan minyak global, mendorong kenaikan harga bensin di seluruh dunia. Dan menimbulkan kesulitan khusus bagi California, negara bagian Amerika Serikat terpadat dengan jumlah mobil terbanyak di jalan raya.
Negara bagian emas ini juga memiliki beberapa harga bensin tertinggi di negara ini karena standar emisi yang ketat, pajak yang tinggi, dan ketergantungannya pada impor minyak bumi. Dengan pemilihan pendahuluan Gubernur California yang tinggal kurang dari 1 bulan lagi, para kandidat berdebat minggu ini tentang apakah akan menghapus pajak bensin negara bagian sebesar $0,61 per galon, yang tertinggi di negara ini. Di tingkat nasional, harga bensin yang tinggi tampaknya akan menjadi isu politik utama menjelang pemilihan paruh waktu Kongres pada bulan November, ketika Partai Republik Presiden Donald Trump akan berjuang untuk mempertahankan kendali. Stocks, and that's part of the reason why I'm able to be effective in this job, because no one owns me, no one owns this department, no one owns this. 3 dari 4 warga Amerika mengatakan pemerintahan Trump bertanggung jawab atas kenaikan harga bensin baru-baru ini. Menurut jejak pendapat Reuters atau Ipsos pada bulan April, sementara mayoritas mengatakan mereka memperkirakan harga bensin akan memburuk selama tahun depan. Presiden Donald Trump pada hari Kamis 30 April mengatakan kepada wartawan bahwa harga bensin akan turun drastis segera setelah perang Iran berakhir. Harga minyak global sebelumnya mencapai level tertinggi 4 tahun di atas $126 per barel karena kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Membengkaknya biaya perang, tekanan terhadap Menteri Perang Amerika Serikat, hingga lonjakan harga bensin yang dirasakan langsung oleh warga menunjukkan bahwa konflik dengan Iran kini bukan hanya persoalan luar negeri bagi Amerika. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, perang ini justru mulai menjadi beban politik dan ekonomi di dalam negeri, terutama bagi pemerintahan Donald Trump menjelang pemilihan. Ketika anggaran militer terus naik dan biaya hidup ikut melonjak, tekanan publik terhadap Gedung Putih pun semakin besar. Pemirsa, sekian rangkuman mengenai membengkaknya biaya perang Amerika Serikat dan dampaknya terhadap tekanan politik dalam negeri serta kehidupan warga Amerika Serikat yang kini terasa semakin sulit. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di kanal YouTube TV One News Go.